Hai adik-adik, selamat pagi, shalom. Bertemu lagi dengan Kak Nova yang akan membawakan pujian pada pagi hari ini di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan ya, adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, adik-adik, Kak Nova mau ajak adik-adik semua untuk bersuka cita melalui pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Ambil posisi siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Berkati juga Kak Nova yang akan membawakan pujian. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang selalu baik dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita? Siapa ayo? Betul adik-adik, Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang baik dan sangat baik kepada umat-Nya, kepada anak-anak-Nya, kepada Kak Nova, kepada adik-adik juga. Nah, adik-adik, dengan bangkit berdiri, dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Dengan gerakan ya adik-adik. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita lebih semangat lagi yuk adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kita nyanyikan dengan gembira adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, adik-adik semua ambil posisi siap ya adik-adik, posisi fokus untuk mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Mesya hari ini. Pasti semuanya udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong setiap kami masing-masing di rumah kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kiranya juga tolong Kak Mesya yang akan menyampaikan cerita, supaya dapat bercerita dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan siapa ya? Wah, benar. Tuhan Yesus membangkitkan Bapak Lazarus. Lazarus adalah salah satu dari 3 bersaudara yang tinggal di sebuah kota yang bernama Kota Betania. Coba adik-adik ingat. Siapa ya nama kedua saudara Lazarus? Siapa? Wah, pintar! Namanya Maria dan Marta. Wah, sungguh ajaib ya adik-adik kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menolong sahabatnya di waktu yang tepat. Dengan kuasanya, ia bisa membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta yang sudah mati. Oleh karena itu, Maria dan Marta dan juga Lazarus amat sangat mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang melakukan perjalanan kembali ke daerah Yerusalem. Mereka kembali berkunjung ke kota Betania, tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Tuhan Yesus dan para muridnya tiba di Betania sekitar 6 hari sebelum Paskah. Di Betania, Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu diterima dengan baik adik-adik. Waktu itu, mereka tinggal di rumah Bapak Simon. Bapak Simon ini adalah salah seorang yang dulunya pernah sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Simon. Bapak Simon sangat mengasihi dan sangat berterima kasih dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepadanya. Nah, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di Betania, wah, dengan segera Bapak Simon mengadakan perjamuan makan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maria, Marta, dan Lazarus juga diundang untuk datang ke perjamuan tersebut. Di sana, Lazarus duduk makan bersama Tuhan Yesus, sedangkan Marta bersama perempuan yang lain melayani mereka dengan membawakan makanan, minuman, dan sebagainya. Perasaan mereka sangat bahagia adik-adik melihat Tuhan Yesus ada di sana.
Mereka sangat ingin sekali berterima kasih atas perbuatan Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus. Tapi tadi kan Lazarus ada makan bersama Tuhan Yesus. Marta melayani dengan membawakan makanan dan minuman. Nah, di manakah Maria? Rupanya, Maria mengambil sebuah botol berisi minyak wangi adik-adik. Namanya adalah minyak narwastu. Adik-adik, minyak narwastu ini sangatlah mahal harganya. Ia menuangkan minyak narwastu ini di kaki Tuhan Yesus. Bukan hanya beberapa tetes adik-adik, tapi seluruhnya, satu botol penuh. Kemudian, ia menyekanya dengan rambutnya. Wah, bau harum dari minyak narwastu itu semerbak di seluruh ruangan. Ini adalah ungkapan rasa terima kasih dari Maria kepada Tuhan Yesus yang telah membangkitkan saudaranya dari kematian. Minyak narwastu ini adalah harta kekayaannya. Maria tahu, sebanyak apapun pemberiannya, tidak dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Maria memberikan yang terbaik karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, tidak senang melihat perbuatan Maria. Ia pun berkata, "Mengapa minyak narwastu yang mahal ini tidak dijual saja dengan harga yang mahal? Nanti kan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Menurut adik-adik, perkataan Yudas Iskariot ini baik atau enggak? Memang kedengarannya baik ya. Tapi adik-adik, hatinya tidak berkata demikian. Yudas Iskariot ini hanya berpura-pura memikirkan orang-orang miskin. Yudas Iskariot suka mencuri uang persembahan yang dikumpulkan dari orang-orang untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tentu saja Tuhan Yesus mengetahui isi hati Yudas Iskariot itu. Tuhan Yesus juga mengerti mengapa Maria memberikan minyak narwastu yang berharga untuk mengurapi kakinya. Maka Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mengganggu dia? Biarkanlah Maria melakukan ini. Maria sudah berbuat sesuatu yang sangat baik kepadaku. Orang-orang miskin akan selalu ada di sekitarmu. Kau dapat menolong mereka kapan saja kau mau. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan kamu, aku akan dibunuh, dan aku akan dikuburkan." Dan dengan mengurapi aku, Maria sudah menyiapkan tubuhku untuk dikuburkan. Sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria akan diceritakan supaya semua orang tahu betapa besar kasihnya kepada aku. Adik-adik, apakah kalian pernah merasakan kebaikan Tuhan seperti yang Maria rasakan? Pasti pernah kan? Tuhan memberikan kalian kesehatan, kepintaran, papa mama yang baik, rumah yang nyaman untuk tinggal, sekolah yang baik, gereja, dan masih banyak lagi. Bahkan Tuhan Yesus rela mati loh di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Siapa yang setuju bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik? Semuanya setuju ya? Nah, siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus seperti Maria? Mau juga? Tapi bagaimana ya cara kita membalas kebaikan Tuhan? Seperti yang dilakukan Maria, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya apa ya, Kak?
Yang pertama, waktu adik-adik sekolah minggu online di rumah, nah adik-adik bisa memakai pakaian yang baik, bukan pakai piyama atau baju tidur. Nah, walaupun adik-adik sekolah minggunya dari rumah, tetap ya harus mandi dulu, pakai baju yang rapi, karena kita mau sama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi, kita harus mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu saja, Kak. Oh, masih ada lagi. Adik-adik juga bisa membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Misalnya dengan taat kepada papa mama, kepada guru, mengasihi kakak dan adik kalian, mengampuni teman yang bersalah kepada adik-adik, dan senantiasa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Itulah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Dan itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang, kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Mari kita baca sama-sama ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 116 ayat 12. Mari kita baca sama-sama ya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kita ulang satu kali lagi ya adik-adik. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pasti adik-adik tahu jawabannya kan? Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan kotak persembahan masing-masing dan memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak tersebut. Nanti ketika Tuhan sudah menyediakan kesempatan yang baik untuk kita ke gereja, adik-adik dapat membawa kotaknya ya. Atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat memberikan persembahan kami yang terbaik, khususnya hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk persembahan syukur yang juga boleh kami berikan pada hari ini. Kiranya ini semua berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, saat ini kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan tetap menolong kami dalam melakukan aktivitas kami masing-masing. Sekarang kami ingin berpisah, kiranya Tuhan tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang
video kelas ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo, catat ya tanggal dan jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.